Jika malam ini waktu berharga Anda memilih untuk berhenti sejenak, melepas ransel lelah dari tuntutan hari dan jika malam ini waktu berharga Anda memilih untuk berhenti sejenak, melepas ransel lelah dari tuntutan hari dan hanya mendengarkan, izinkan suara ini menemani. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Biarkan setiap keriuhan hari ini mengendap seperti debu yang turun dari udara. Sebelum mata terpejam dan tubuh beristirahat, mari kita renungkan sejenak tentang diri kita sendiri, tentang sebuah misteri kecil yang ada di wajah kita, mulut. Renungkanlah, kita adalah makhluk yang dibekali dengan pasangan, dua tangan yang kuat untuk melakukan pekerjaan berat, dua kaki untuk berjalan jauh, dan dua mata untuk melihat indahnya ciptaan. Dua telinga yang selalu siap mendengarkan, semua berpasangan seolah siap saling menguatkan. Namun di antara semua anugerah yang berpasangan itu, kita hanya memiliki satu mulut, hanya satu. Bukankah ini aneh? Organ yang jumlahnya paling sedikit ini faktanya adalah organ yang paling aktif. Bahkan saat dua tangan kita beristirahat dan dua kaki kita terdiam, mulut kita kadang masih bekerja dalam desahan, keluhan, atau bahkan gumaman yang tak disadari. Kita menggunakan mulut ini untuk makan, untuk menyanyikan melodi, untuk tertawa. Tetapi lebih sering dari itu, kita menggunakannya untuk berbicara, untuk menjawab, untuk mengkritik, untuk mengeluh, untuk membela diri. Seringkali kekuatan gabungan dari dua tangan, dua kaki, dan dua mata kita tak sanggup menahan kerusakan yang ditimbulkan oleh satu organ ini. Satu mulut ini, jika tak terkendali, mampu menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun, mampu merusak hubungan yang diikat erat, dan yang paling dalam, mampu merampas kedamaian di hati kita sendiri. Kita telah melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Sebuah kata yang terucap di tengah emosi dapat membuat tidur semalam menjadi gelisah. Sebuah komentar singkat di dunia maya bisa menjadi bola salju yang membawa badai bagi banyak orang. Maka, keheningan sejati letak pertamanya bukanlah di tempat yang jauh, bukan di puncak gunung atau di padang gurun yang sepi. Keheningan itu justru bermula di bibir kita sendiri. Ada sebuah kisah lama yang mengatakan, jaga kata-kata Anda, karena begitu mereka keluar, Anda telah menyerahkan diri. Mari kita ambil jeda di sini dan renungkan arti dari menyerahkan diri. Ketika sebuah kalimat, sebuah tuduhan, sebuah keluhan, atau bahkan sebuah janji masih berada di pikiran kita, di dalam hati kita, kita adalah tuannya. Kita memiliki kendali penuh. Kita bisa membatalkannya, mengubahnya, menyimpannya sebagai bisikan pribadi yang tak perlu diperdengarkan. Di sana kita bebas. Namun begitu lidah bergerak, begitu suara lepas dari tenggorokan dan diserap oleh udara, seketika itu pula kita menjadi budaknya. Kata-kata itu kini milik dunia. Ia akan diinterpretasikan, diulang, disalahpahami, atau bahkan dijadikan senjata. Kita harus hidup dengan konsekuensinya, dengan pertanggungjawabannya. Kita harus menjadi budak dari kata-kata yang kita ciptakan sendiri. Kebebasan kita seketika hilang ditukar dengan penyesalan yang panjang. Keheningan dalam konteks ini adalah kekuatan tertinggi. Ia adalah penjaga pintu yang dibekali kebijaksanaan. Keheningan memilih untuk membiarkan pikiran yang panas dan gejolak yang emosional tetap terkurung, sehingga kita tetap berstatus sebagai tuan atas diri kita sendiri.
Jika kita mampu mengendalikan yang satu ini, yang paling sedikit jumlahnya namun paling besar dampaknya, maka kita telah menemukan pelabuhan pertama dari kedamaian dan keheningan yang kita cari. Malam ini, saat Anda memejamkan mata, biarkan keheningan ini menjadi teman. Bayangkan bibir Anda tertutup rapat, bukan karena dipaksa, tetapi karena Anda memilihnya. Pikirkan bahwa lidah Anda sedang beristirahat, menyimpan semua kata yang tidak perlu diucapkan, menyimpan semua keluhan yang tidak membangun, dan menyimpan semua kritik yang tidak diminta. Biarkan satu mulut ini beristirahat, sehingga kedua mata, kedua telinga, dan kedua tangan Anda dapat beristirahat dengan damai. Semoga Anda tidur nyenyak dan bangun besok pagi sebagai tuan yang tenang atas perkataan Anda sendiri. Sampai berjumpa kembali di Ruang Hening.